Tugas demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. CGP Angkatan 7 tahun 2022. Ismail Wahyudi, SDN 1 Aikmal Timur. Salah satu indikator keberhasilan terwujudnya merdeka belajar adalah proses pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana maksud pendidikan yang berpihak pada murid menurut KHD? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberikan kemerdekaan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing siswa. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak dibagi menjadi 3. 1. Manusia merdeka. 2. Mengembangkan bakat dan minat siswa. 3. Kodrat anak. 1. Manusia merdeka. Tujuan utama dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai individu maupun sosial. Menurut pemikiran KHD adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada murid, agar anak selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KHD, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. 2. Mengembangkan bakat dan minat siswa. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkannya potensi berdasarkan bakat dan minat anak. 3. Kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. KHD mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0, seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak, keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Pendidikan yang berpihak pada murid menurut KHD terlihat dari semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam mendidik anak
guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Kemudian, desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sangat menarik di saat pemikiran Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan profil belajar Pancasila yang faktanya menjadi ruh dari pembelajaran. Di sini penulis akan menyampaikan kerangka berpikir yang sudah diimplementasikan di sekolah, walaupun banyak kekurangan dan terus berproses, dan masih banyak model yang harus dieksplorasi. Yang penulis usung adalah salah satu pembiasaan yang dilakukan di setiap pagi hari, yaitu program haji, duha dan mengaji, yakni pembiasaan sholat duha serta membaca suci Al-Quran, dan sisanya dilanjutkan sholat zuhur berjamaah. Hal ini dilakukan mengingat budaya sekolah dan lingkungan sekitar yang religius. Tujuan penting dan utama disusunnya desain di atas, yakni bahwa pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Dan juga profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan perilaku yang berkarakter dan kompetensi yang diharapkan diraih, juga untuk menguatkan implementasi nilai-nilai luhur Pancasila bagi peserta didik dan seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan kompetensi profil belajar Pancasila yang akan dicapai dalam desain pembelajarannya adalah menghormati dan menghargai kearifan lokal dalam konteks berakhlak kepada agama, melestarikan nilai-nilai luhur keagamaan, dan membiasakan diri untuk melatih senantiasa mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya kami sampaikan selamat dan bahagia peserta CGP Angkatan 7 tahun 2022. Semangat!